Jadi peran khalifahnya masing-masing. Maka manusia itu hidup, teman-teman sekalian, on mission. Kita diciptakan untuk misi tertentu yang harus kita tunaikan. Bukan masalah besar kecilnya misi, tapi apa misinya. Saya ngaji Quran ini ditonton misalnya 1000-an, yang nonton sampai akhir di data analitik belasan persen ya. Berarti sekitar 100-200 ngikutin terus. Bisa jadi itulah misi saya. Nggak tahu nanti ke depan-depan lagi apakah tayangan ini bergerak ditonton lebih banyak orang lagi, tapi bisa jadi itulah misi yang kemudian harus saya lakukan. Bukan tentang besar dan kecilnya bahwa Ren kamu hadir untuk kemudian meneruskan Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dalam episode 30. Masya Allah tabarakallah. Ini kalau dibagi 2 episode berarti sudah membersamai kawan-kawan selama 15 pekan ya. At least kita sudah bersama kurang lebih hampir, kalau 15 pekan 16 ya, kira-kira 3 bulanan lebih ya. Mau sampai 4 bulanan. Semoga channel Quranic Insight for Entrepreneur ini bermanfaat bagi kawan-kawan, bisa membawa dampak banyak kebaikan. Kali ini saya ingin masuk pada topik yang mungkin ditunggu-tunggu kawan-kawan, itu kiat menemukan kekuatan diri, yang nanti juga relasinya menjadi kiat menemukan kekuatan bisnis. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Saya awali dulu ya, bahwa apa yang membuat orang memilih kita gitu. Orang memilih kita, apa yang membuat orang kemudian beli produk kita? Karena kita ya bagus di situ, karena kita kemudian mampu di situ. Apa yang membuat kita nggak bisa berkompetisi di situ adalah ketika memang kita nggak oke juga di situ, kita juga nggak begitu bagus di situ, akhirnya kita paksain untuk jualan hal tersebut, untuk memprofit jasa tersebut, ya akhirnya membuat kita nggak kepilih. Ya, maka pada kesempatan ini saya ingin membangun sebuah paradigma di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian kita bisa menemukan kekuatan di dalam diri kita. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita kemudian membahas tentang bagaimana menemukan kekuatan diri, saya ingin tuntun dulu dari paparan Qurannya, bagaimana kemudian Quran memaparkan penciptaan tentang manusia. Pertama, kalau kita ingin menemukan kekuatan diri, kalau kita ingin menemukan berlian diri, kalau kita ingin menemukan diamond of you, ya, ingin menemukan berlian dari dirimu, itu kita harus yakin kekuatannya ada dulu gitu loh. Kita harus yakin kekuatannya ada. Kita harus yakin berliannya ada, kan gitu ya. Maksudnya gimana? Ayo cari kekuatan diri. Anda sendiri nggak yakin. Saya nggak gitu-gitu yakin nih. Saya punya kekuatan nggak sih sebenarnya? Lah, Anda sendiri nggak gitu-gitu yakin. Gimana? Jadi mesti yakin dulu kekuatannya ada, yakin dulu berliannya ada. Di mana itu keyakinan kekuatannya ada, berliannya ada? Di surah At-Tin, ya, juz 30. Ya, surah 95, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lihat di sini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Quran surah 95 ayat 4. Kenapa kemudian kita perlu menemukan berlian diri kita? Karena Allah udah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kamu dengan sebaik-baiknya. Ini kalau ngerti bahasa Arab, ya, saya juga nggak sempurna bahasa Arabnya. Tapi kalau teman-teman ini ketemu laqad, ini partikel kepastian ya, lam taukid. Laqad, ya, itu berarti benar-benar sungguh-sungguh, yes, dijamin. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Artinya manusia itu nggak ada produk defect. Walaupun saya berkeyakinan, walaupun kelihatannya tidak sempurna, ya kita menyebutnya sekarang disabilities. Tapi kita lihat kan berapa banyak orang yang kemudian disabilities malah bisa berbuat karya melebihi orang yang disabilities. Berapa banyak penghafal Quran yang pandangan atau penglihatannya nggak sempurna, bahkan ada yang pendengarannya tidak sempurna, bisa melafazkan Al-Quran. Ya, saya ketemu pondok tunarungu, pondok tunanetra, dahsyat. Ya, it happen teman-teman sekalian. Nah, jadi manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Maka ketika kita meyakini manusia diciptakan sebaik-baiknya bentuk, maka Allah Azza wa Jalla itu kalau menciptakan manusia itu dengan kemuliaan, ya,
dengan niatan Allah menciptakan hambanya itu dengan penuh cinta. Maka tidak ada manusia yang kemudian diciptakan Allah itu dengan niat kehinaan. Siapa yang menghinakan diri sendiri? Ya manusia. Karena manusia itu punya namanya hak al-mukhayyar. Manusia itu boleh memilih. Al-insan al-mukhayyar. Al-insan itu boleh memilih. Kita sebagai manusia bisa milih mau hidup mulia atau mau hidup hina. Tapi default awal Allah menciptakan kita adalah kemuliaan. Yang kedua, kita diciptakan teman-teman itu on mission. Nanti saya akan jelaskan ini kemana nanti teori manajemen mana, maksudnya teori pengembangan diri mana yang kemudian menjelaskan ini semua. Sudah ada yang rangkum, ya. Tapi bisa jelaskan dulu Qurannya. Kita nih on mission di mana? Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayat 30. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya. Dan ingatlah ketika berfirman kepada Rabbnya malaikat, ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa yang dimaksud? Adalah manusia. Khalifah, kawan-kawan, itu artinya itu wakil, ya, pengganti. Jadi khalifah itu pengganti, tanda petik memfungsikan lagi bagaimana kemudian Allah sebagai Rabbul Alamin ini kemudian mengelola semesta, menegakkan hukum. Maka istilah khalifah, manusia sebagai khalifah adalah menegakkan syariat Allah serta memakmurkan bumi ini. Artinya manusia hidup di dunia ini on mission untuk memakmurkan bumi agar kehidupan ini berjalan. Akar katanya khulafa tuh, pengganti, ya. Jadi meneruskan lagi, ya. Kalau saya nyebutnya menggantikan posisi Allah di muka bumi, nanti kalau dipotong nih suka aneh-aneh. Ya, jadi saya harus pelan-pelan. Maksudnya adalah kemudian meneruskan lagi kemudian bagaimana fungsi dan peran dari Allah Azza wa Jalla itu untuk kemudian kita juga jalankan, gitu loh. Allah Rabbul Alamin, kita juga berarti mesti punya bagaimana kita menumbuhkan, memakmurkan bumi ini untuk kesejahteraan sebaik-baiknya, untuk kemudian kemakmuran dan kesejahteraan, kebaikan, maslahat manusia. Maka teman-teman sekalian, kalau kita sudah on mission menjadi khalifah, dunia ini bisa berjalan kalau gimana? Dunia ini bisa berjalan kalau ada yang ngurusin energi. Maka ada yang peran kekhalifahannya ngebor minyak, ya. Ada yang peran kekhalifahannya bikin solar cell, ada yang peran kekhalifahannya bikin turbin angin. Dunia ini bisa jalan kalau ada yang ngurusin kesehatan klinis, ada yang jadi dokter. Dunia ini jalan kalau misalnya ada yang jadi guru, ada yang ngajar, kayak saya guru ngajarkan Quran. Dunia ini bisa jalan kalau ada yang nanam pohon, nanam kebun, nanam pangan, ya, bertani, farmer. Nah, berarti kita butuh tuh. Jadi peran khalifatnya masing-masing. Maka manusia itu hidup, teman-teman sekalian, on mission. Kita diciptakan untuk misi tertentu yang harus kita tunaikan. Bukan masalah besar kecilnya misi, tapi apa misinya. Saya ngaji Quran ini ditonton misalnya 1000-an, yang nonton sampai akhir di data analitik belasan persen, ya. Berarti sekitar 100-200 ngikutin terus. Bisa jadi itulah misi saya. Nggak tahu nanti ke depan-depan lagi apakah tayangan ini bergerak ditonton lebih banyak orang lagi, tapi bisa jadi itulah misi yang kemudian harus saya lakukan. Gitu loh. Bukan tentang besar dan kecilnya, bahwa Ren, kamu hadir untuk kemudian meneruskan Quran ini. Kamu hadir di muka bumi ini untuk menjelaskan. Ya mungkin orang lain itu tidak sepandai kamu menjelaskan. Itu mesti kita sadari. Akhirnya teman-teman sekalian, kita hadir on specific mission. Specific mission. Specific mission. Kita akhirnya hadir dalam misi yang sangat spesifik. Karena misi kita spesifik, teman-teman, maka cetakan kita juga spesifik. Nah, ini dia. Cetakan kita juga spesifik, bakat yang kita kemudian miliki juga spesifik, ya. Saya banyak punya teman-teman, ada di Steven, ada di Talents Mapping, Mas Firman, ada di Steven, Pak Jamil Azani dan kawan-kawan. Ada kemudian ada di Kang Dedi Priyadi, ya, Dr. Dedi Priyadi dari Amerika, S2 di
fisika ITB, kakak kelas saya itu juga fingerprint ya, jadi pria di fingerprint. Semuanya ke arah ke sini sekarang. Kenapa sih ada psikotes? Kan untuk mencari. Kita masing-masing punya cetakan. Di mana ayatnya? 17 surah Al-Isra ayat 84. 17 ayat 84. Ya. Apa di 17 ayat 84 bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini saya berharap nih yang kemudian lagi SMA, adik-adik yang kemudian teenage ya, mudah-mudahan video ini juga berkelana di teman-teman junior high school, senior high school. Dari sekarang juga harus pelan-pelan mencari apa sebetulnya keunggulan ya, bakatnya. Nah di sini kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, kullun ya'mal ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, syakilah. Jadi kita tuh punya syakilahnya masing-masing ya. Dan maka Tuhanmu mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini kalau dicek syakilah ya, ini salah satu artinya kalau misalnya di tafsir yang kemudian saya baca terjemah perkatanya, salah satunya adalah ini terkait dengan istilah cetakan. Ya, bahasa kita di industri namanya molding. Ya, jadi kalau misalnya syakilah, ya syakilah di sini, ya tali yang digunakan untuk mengikat, gelang, ya syakilah, dan pengertian yang lainnya juga ketemu di sini cetakan. Ya, jadi karena dia ngikat, karena kemudian dia digunakan untuk hewan tunggangan itu, maka di sini juga bisa diartikan juga sebagai nyetak gitu ya, sesuai dengan bentuknya. Tapi anyway kita balik misalnya ke terjemahan sesuai pembawaannya masing-masing, syakilatihi, sesuai dengan cetakannya, sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah artinya teman-teman sekalian, yang saya pengen bawa adalah di poin ketiga ini kita harus mengerti bahwa kita tuh punya bakat. Jadi kita punya bakat yang spesifik. Yang spesifik karena apa? Kita punya bakat yang spesifik teman-teman sekalian. Kita punya bakat yang spesifik karena kita juga kemudian punya tugas yang spesifik. Kita punya tugas yang spesifik karena kita diciptakan sempurna. Jadi salah satu kenapa kemudian ciptaan itu diciptakan dengan sebaik mungkin, karena ada peran yang ingin dijalankan kan. Kita bikin mobil bagus-bagus karena mobil mau dipakai. Kita masak makanan enak-enak karena mau dimakan. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita sebagai hamba dengan sebaik-baiknya bentuk? Karena ada tugas yang harus dilakukan, dan tugas itu very spesifik. Nah disinilah kemudian kita harus bisa meresapi, inilah tuntunan Quran pada penemuan bakat, pada penemuan kekuatan, yang saat ini dipermudah dengan formula Ikigai. Nah baru saya tuh angkat formula Ikigai-nya. Jadi ada 4 bagian teman-teman sekalian ya. Ada yang kita cintai, ada yang kemudian what world needs ya, what you love. Ini apa yang kamu cintai. Kalau bahasa kita di situ passion. Ya, ini apa yang kita bergairah, ini apa yang kita cintai. Hal-hal apa yang kita senang untuk melakukan. Yang kedua, what the world needs. Apa yang kemudian dunia butuhkan untukmu, darimu. Nah, ini mulai bicara misi. Jadi kalau belajar Ikigai cuma belajar what the world needs, ya udah nggak jadi ibadah. Tapi kalau what the world needs, oh iya khalifah, ini tuh kekhalifahan. Kalau ini tentang kemudian al-hawa, kecondongan kamu suka ngerjain yang mana, ya. Lalu kemudian ini bicara tentang peran kekhalifahanmu. Peran kekhalifahanmu tuh di mana? Lalu kemudian what you are good at. Lalu kemudian di mana bakat. Dan ini kalau kita lihat masing-masing nabi punya bakatnya masing-masing. Nabi Yusuf alaihissalam takwil mimpi, Nabi Sulaiman kepemimpinan, bisa menaklukkan angin dan seterusnya, ya, bahkan bisa memerintahkan jin. Itu what good at. Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa lisannya tidak begitu lentur berkata-kata. Tapi Nabi Musa alaihissalam nonjok orang, ya, dalam sebuah kisah wafat itu, ya, penduduk Egypt, penduduk Mesir. Nah itu what you are good at. Apa yang kemudian kamu bagus di situ. Dan yang terakhir what you can be paid for. Kalau misalnya di Quran ini fatazru fil ard, carilah
karunia-karunia Rabbmu. Carilah karunia Rabbmu. Fatasiru fil ard. Carilah kemudian karunia-karunia Allah. Nah, di sini adalah dorongan kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi berdagang itu bagian dari ibadah. Ya, beramal, berdagang, bekerja itu bagian dari ibadah. Rasulullah senang banget orang yang kerja dari pagi sampai sore berlelah-lelah kemudian dapat rezeki, maka gugur dosa-dosanya. Yang dosa-dosa itu nggak bisa diampuni dengan istighfar. Nah, ini 4. Apa yang kamu cintai, apa yang kemudian dunia butuhkan untuk kamu, lalu kemudian apa yang kamu bagus padanya, lalu kemudian di mana kemudian kamu bisa dibayar orang. Jadi ada 4 bagaimana cara kita menemukan kekuatan kita. Misal, what you love, saya suka. Salah satunya saya suka bicara. Ya, saya suka ngajar, saya suka bicara. Permasalahannya what the world needs. Kalau saya suka bicara apa? Ini contoh ya. Saya suka bicara. Ini bicara apa? Oh, nampaknya saya senang bicara Quran, ya. Saya kuat untuk mencari, bukan kuat ya, maksudnya saya diberikan Allah bakat, diberikan Allah kelebihan. Udah banyak juga kawan-kawan juga yang menyatakan itu dan mendukung. Ayo Ren, seriusin gitu loh. Karena antum yang senang cari insight, yang bisa ngulik gitu-gitu dan seterusnya. Oke, what the world needs, saya ngajar Quran. Dan what the world needs, karena saya punya track record belajar bisnis, saya punya track record sebagai konselor bisnis, maka saya akan ngomongin Quran di situ. Maka di sini kemudian gimana kemudian apakah kemudian orang mau bayar hal itu? Nah, ini udah nih beberapa konselor, sesi konseling bisnis, orang kemudian mau bayar dan seterusnya. Lalu kemudian what you are good at. Oh, ternyata good juga di situ. Selain kamu suka ngomong, selain juga publik membutuhkannya, kamu juga bagus di situ. Nah, disinilah cara kita kemudian menemukan keunggulan diri itu. Karena nggak setiap yang kita suka, teman-teman sekalian, itu dunia butuh. Ini bisa kok di-profit sama yang lain. Ngapain kamu kerjakan itu, misalnya begitu. Bisa jadi kamu good at di sesuatu, tapi good at orang nggak mau bayar di situ. Ya. Bisa jadi kamu kemudian dibayar, tapi kemudian kamu nggak cinta, kamu nggak bagus-bagus juga. Nah, ini bagaimana kita menemukan irisan tengah tadi yang disebut dengan ikigai. Maka teman-teman sekalian, kalau misalnya kamu cinta lalu kemudian melakukan apa yang kemudian dunia butuhkan untuk kamu, itu sekedar misi. Ya, kalau tadi saya ngomong di atas misi itu general, kalau ini tuh bahasanya misi yang lebih sifatnya sosial. Kamu cinta, dunia butuh itu. Tapi di sini kita punya problem yang bukan problem ya, kita punya tantangan di mana belum tentu manusia mau bayar, belum tentu publik mau bayar, cuma sekedar jadi misi. Nah, seberapa jauh kamu bisa bertahan dengan misimu kalau misalnya kamu nggak punya sumber daya bahan bakar untuk survive? Makanya biasanya yang masuk ke misi dia udah selesai sama kehidupannya, dia udah punya tabungan, dia udah punya passive income, baru dia masuk kepada misi. Saya menemukan beberapa pengusaha muslim yang udah masuk level dia masuk misi ini. Kalau apa yang dunia butuhkan dan kemudian kamu dibayar untuk itu, ini cuma vokasi aja. Lowongan kerjanya apa, kamu mau dibayar. Lowongan kerjanya apa, kamu dibayar. Tapi teman-teman gak dapat good at sama love-nya. Kalau Anda dibayar, menjadi profesional, punya produk, dibayar di situ, tapi Anda gak good at di situ, ya susah berkembang. Anda gak good at-nya di situ kok. Saya udah nyobain teman-teman sekalian. Saya pernah ngerjain yang saya itu it's not good at di situlah ya. Saya termasuk orang yang sebetulnya kurang begitu handal kalau megang manajemen, misalnya COO, Chief Operating Officer gitu, atau bahkan CEO tuh saya nggak bakat sebetulnya, karena itu daily activity yang rutin gitu. Sementara otak saya itu dinamis, bakat saya itu ketemu hal yang dinamis ya. Klien sesi konseling pun saya berganti kan, 3-4 pertemuan di sini, sekian bulan di sini berganti dan seterusnya. Nah, maka kalau misalnya kita nggak jago, nggak good at, tapi kita paksain, itu nggak jadi teman-teman. Jadi nggak boleh cuma vokasi. Ada yang kamu bisa dibayar dan kamu bagus di situ, ya udah profesi aja. Tapi marketnya ada nggak? Ya ini saya, marketnya ada nggak? Ya kamu cuma dibayar aja. Kamu bagus di situ, kemudian kamu dibayar di situ. Pertanyaannya marketnya ada nggak? Atau misalnya apakah di sini kamu satu-satunya? Apakah di sini teman-teman satu-satunya? Kan belum tentu juga teman-teman satu-satunya. Nah, makanya nggak cukup teman-teman sekalian. Maka teman-teman harus kemudian masuk pada keempat-empatnya ikigai.
Jadi di sini sudah ada kurvanya dijelasin. Gimana kalau kamu cinta dan bagus, kamu cinta di situ, bagus di situ, kamu akan mendapatkan kepuasan, kamu tapi nggak dapatkan but feeling of uselessness. Kamu cinta, kamu bagus di situ, tapi kamu ngerasa nggak menyelesaikan problem dari publik, kamu nggak menyelesaikan problem dari masyarakat. Ya, saya merasakan Quranic Insight for Entrepreneur Ikigai. Sekali lagi ya, semoga Allah memberkahi, semoga Allah merahmati, semoga Allah meridhoi. Hadza min fadli Rabbi, ini semua karunia Allah. Quranic Insight for Entrepreneur menurut saya Ikigai. Ya, saya ketemu beberapa teman-teman corporate, lanjutin Mas, kami belajar dari situ, kami nonton dari situ, terusin Mas Randy, terusin Kang Randy. Fulfill, ada kepuasan. Ya, ada kepuasan yang membuat kita semangat memproduksi topik, semangat riset. Karena apa? What words needs, ya, kita love dan good at. Nah, tapi kalau cuma love sama what words needs, delight, fullness but not wealth. Ini udah saya jelasin tadi. Memuaskan, wah, amazing, tapi kemudian tidak menciptakan kesejahteraan. Ya, maka saya nun sewu banget ya, sesi konseling Ustadz Randy ternyata bayar. Yes, karena saya lakukannya professional way gitu ya. Sekarang Ustadz Randy talim corporate di manajemennya ternyata berbayar dan segala macam. Ya karena untuk menjaga ini gitu teman-teman. Kita harus tumbuh, kita harus grow. What words needs, what you can paid for, can be paid for. Excitement, complacency, but sense of certainty. Kamu tuh merasa sense of certainty ya. Maksudnya merasa nggak pasti. Kenapa? Karena kamu nggak cinta di situ, kamu nggak begitu bagus di situ. Jadi ya senang aja, exciting gitu loh, bahwa dibayar gitu kan, menyenangkan, lalu kemudian merasa penuh juga, merasa ya fulfill lah, fulfillnya itu fulfill kebutuhan ya. Di sini complacency itu maksudnya teman-teman tercukupi lah kebutuhannya gitu ya, complete ya, tercukupi. But sense of uncertainty, Anda merasa tidak tentu. Ini mau kemana ya, kok gue ngerasa galau ya, kok ini sebetulnya saya nggak suka banget gitu. Nah, itu dia. Kalau cuma dibayar dan bagus saja, comfortable but feeling emptiness. Ya sama. Emptiness itu merasa kosong. Kamu dibayar, kamu bagus. Dibayar, kamu bagus. Tapi kemudian ini loh, yang bikin hati kita penuh dan ini, hati kita cinta di sini. Kita nggak punya cintanya, kita nggak punya pemenuhannya itu. Nah maka teman-teman sekalian, disinilah sebetulnya kerangka Quran bekerja. Ya, hadir what you love. Kalau Allah udah kasih bakat, kalau kamu memang hamba Allah yang baik, pakai bakat itu di jalan Allah. Cintai pemberian Allah. Saya misalnya nggak kuat manajemen harian, ya saya harus ridho dengan diri saya. Berapa banyak kita yang tidak bisa menerima diri kita, menerima kekurangan diri kita. Kita ingin menjadi orang lain. Ya, saya bukan tipe seller yang bisa jualan begini dahsyat. Saya tipe pengajar. Ya udah, cintai aja. Dan itu Quran, mencintai bakatmu, syakilahmu, ya, beramal sesuai syakilahmu. Allah nggak nuntut kita sama kok, masing-masing ada jalur lintasannya. Ada teman kita yang pengusaha ratusan miliar, it's good. Saya ketemu Mas Rohmat dengan dia bangun pondok belasan miliar, bangun santri gratis, good. Belum tentu yang pengusaha ratusan miliar bisa sabar. Walaupun dengan uang sebanyak apapun bisa sabar untuk ngurus santri, bisa sabar untuk kemudian bangun pondok Quran. Masing-masing punya prestasinya kawan-kawan sekalian. Itulah Quran. Itulah misi kekhalifahan kita. Maka coba lihat di sini, what the world needs. Pengembangan diri bukan cuma what we love, what we good at, what we paid for, can be paid for. Perhatikan ini. Ikigai nggak berbicara tentang kamu cinta apa sih, kamu bagusnya di mana sih, kamu tuh bisanya profesional dibayar sebelah mana sih. Tapi kemudian Ikigai berbicara what the world needs. Ini Islam teman-teman. What the world needs itu kekhalifahan. Kita itu hadir di muka bumi untuk misi spesifik, untuk menuntaskan tugas tertentu dari Allah Azza wa Jalla. Dunia ini kan macam-macam ya kebutuhannya. Dunia ini kan yang diselesaikan banyak hal. Kita gak bisa menyelesaikan semua tugas. Ya mau jadi presiden juga, mau jadi dokter juga, mau jadi filantropi juga, you mesti pilih. Mau jadi pengajar juga, mesti pilih. Ada ustadz-ustadz yang masuk di pedalaman, ya tentu gak bisa lentur bikin konten YouTube.
Ada kami yang misalnya di digital, tentu nggak bisa lentur masuk ke pedalaman-pedalaman misalnya. Karena memang targetnya corporate, UMKM, para pebisnis, masing-masing ada tugasnya, masing-masing ada what the world needs-nya. Nah makanya di situ teman-teman kita harus menyadari ya. Saya dalam 5 menit, 4 menit terakhir ini saya cuma pengen ngomong, Masya Allah tabarakallah. Kadang-kadang kita udah jelas ketemu dibutuhkannya di situ. Saya udah lama sebetulnya orang-orang tahu saya bisa ngajar bisnis, cuma saya merasa saya tuh nggak pengen lah ngajar bisnis. Saya pengen tuh forum yang banyak, saya bicara tazkiyatun nafs, saya bicara masalah dakwah secara umum, banyak orang. Kan kalau bicara begini kan sempit. Ya, begitu kita bicara tentang bisnis UMKM ya kita melayani teman-teman yang memang leader-leader bisnis, dan itu menurut saya pasar yang sempit. Yang sebetulnya hawa nafsu saya nggak begitu cenderung kepada situ gitu loh. Tapi the world needs dan suka ngajar, good at, paid for, ya udah, ikigai, ya. Dan itu yang saya harapkan juga terjadi pada kawan-kawan. Masya Allah tabarakallah, sudah hampir setengah jam. Selain pada diri sendiri, ini juga bisa dilakukan pada bisnis teman-teman. Maka teman-teman sebagai leader bisnis, apa nih yang saya cintai untuk kita lakukan? Apa nih organisasi kita ini good at-nya di mana? Lalu kemudian orang tuh mau bayar kita tuh di sebelah mana? Apa nih tugas kita nih sebagai organisasi bisnis, masalah dunia mana yang harus kita selesaikan? Gitu dong kalau berpikir bisnis. Maka waktu kita sekarang berpikir bisnis, kita apa nih masalah yang mau kita accomplish ya. Masalah mana di dunia ini yang mau kita selesaikan? Oke teman-teman sekalian, ya. Thank you banget sudah menyaksikan. Semoga bikin teman-teman gak bisa tidur. Ustadz gimana nih kita nemuinnya gini-gini? Ya setengah jam tayangan, gimana mau langsung detail? Ini tuh trigger. Habis ini kunjungi biro psikolog. Habis ini ikut ya talent mapping, Steven, Priadi Fingerprints, dan banyak lagi ya tools untuk menemukan bakatmu. Tanya sama orang, survei diri. Ya, jangan cuma ngelihat diri dengan versi diri sendiri. Cermin, tanya sama orang, gue bagusnya di mana, gue harusnya gimana. Nggak sama 1-2 ya, tanya sama orang-orang yang jujur, yang sayang sama kamu ya, untuk kemudian menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Itu sangat lebih penting untuk kemudian kamu menemukan dirimu siapa. Thank you, semoga ketemu nih ya kekuatan dirinya, semoga ketemu berlian dirinya. Saya mengajak untuk support Masjid Al-Fat ya, wakaf, ada nanti di akhir tayangan. Dan juga saya mengajak untuk gabung di Rafa'ah Club ya, Rafa'ah Community, Rafa'ah Club lagi. Rafa'ah Community ini community yang kemudian berbasis WhatsApp, yang nanti kita akan lebih dekat gitu ya. Saya akan banyak feeding voice note kepada teman-teman. Thank you banget, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.